Halo, selamat malam teman-teman semua. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya teman-teman. Oke, nah sebelum kita mulai saya mau kenalan dulu nih. Perkenalkan nama saya Suci, saya dari tim dari Lumo Shop dan teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Boleh banget nih kenalan dengan cara mengisi absen ya. Linknya sudah ada di kolom chat, jadi teman-teman langsung klik aja linknya. Lalu diisi nama, nomor telepon, dan juga link Lumo Shop teman-teman nih. Jadi yang mau dapetin kupon atau mungkin mini studio, jadi teman-teman boleh langsung tinggal klik aja linknya yang sudah ada di kolom chat, lalu di sini nomor telepon dan juga link Shop. Dan teman-teman juga bakalan dapetin materi webinar kita pada malam hari ini yang akan diisi oleh Kak siapa nih kita panggilnya? Kak Nur ya, Kak Nur Ahdiat gitu. Dan jangan lupa nih teman-teman yang hadir di Zoom maupun di YouTube, langsung juga kita join ke grup Lumonation untuk mengetahui nih pemenang undiannya. Jadi siapa tahu teman-teman yang hadir yang sudah isi absen, nah bisa lihat pengumumannya di grup Facebook Lumonation. Oke, nah sebelum kita mulai, teman-teman mungkin udah ada yang download Lumos Shop-nya, tapi mungkin belum diregistrasi atau mungkin belum daftarin, langsung aja daftarin karena banyak banget benefitnya. Yaitu di sini ada paket khusus pengguna baru nih teman-teman. Jadi ada 24 sampai 40 kupon diskon hingga 20% dengan maksimal patokan mencapai 650.000 dan 5 sampai 10 kupon gratis ongkir hingga 100% dengan maksimal potongan mencapai 150.000. Jadi jangan sampai ketinggalan nih untuk benefit-benefitnya. Nah, mungkin yang sudah download tapi belum mengaktifkan jasa pengirimannya di Lumo Shop teman-teman, langsung aja aktifin jasa pengirimannya yang tersedia. Di sini sudah ada JNE, JNT secepat, dan juga masih banyak lainnya. Teman-teman boleh langsung aktifin aja. Caranya gampang banget, langsung buka aja aplikasi Lumo Shop teman-teman, lalu atur metode pengiriman, lalu klik icon switch pada jasa pengiriman pilihan teman-teman nih, misalkan mau aktifin JNT atau JNE, atau mungkin secepat, atau mungkin teman-teman mau aktifin semuanya, boleh banget langsung aktifin sekarang juga. Kalau sudah selesai, nanti tampilannya akan seperti ini, pengaturan pengiriman sukses diperbarui. Dan di sini ada Lumos Shop Plus hadir untuk teman-teman nih yang mau punya website sendiri atau mungkin yang mau punya domain sendiri, boleh banget langsung aktifin, langsung daftarin juga untuk Lumos Shop Plus teman-teman karena sayang banget benefitnya kalau dilewatin. Nah, di sini ada video, jadi boleh teman-teman kita saksiin dulu nih sebelum kita mulai. Oke, itu tadi videonya. Jadi kalau teman-teman nih sudah mengaktifkan Rumah Shop Plus-nya, hanya 149.000 per bulan, teman-teman bisa miliki domain sendiri, lalu sudah berintegrasi logistik dan pengiriman, serta dukungan berbagai jenis pembayaran nih melalui virtual account, debit card, atau mungkin e-wallet. Nah, kalau kita bandingkan nih dengan kita membuat website sendiri, di sini mahal banget ya, 3 juta per tahun. Kalau teman-teman aktifin Lumo Shop Plus-nya ini murah banget dan benar-benar membantu nih untuk kita. Jadi dibandingkan dengan bikin website sendiri ya lebih mahal. Nah, di sini ada tutorial menggunakan fitur domain milik sendiri. Teman-teman juga boleh langsung screenshot aja untuk step-stepnya. Nah, di sini juga ada voucher diskon, jadi teman-teman boleh langsung
cek ketersediaan vouchernya atau mungkin kuponnya secara berkala di aplikasi Lumoshop teman-teman nih. Dan pastinya kita kalau bisnis nih mau nulis atau mungkin mau bikin pengeluaran dan pemasukannya lebih mudah. Jadi sekarang udah nggak usah pakai buku tulis lagi. Teman-teman langsung boleh download aja Lighthouse untuk pencatatan keuangannya. Jadi mengatur keuangan dengan mudah nih teman-teman. Jadi boleh langsung download aja untuk pengeluaran pribadi atau mungkin bisnis langsung boleh kita download untuk Lighthouse-nya. Oke, nah malam hari ini kita kehadiran bicara hebat nih, yaitu Kak eh, Nur Ahdiat nih. Jadi boleh kita langsung kenalan aja. Jadi Kak Nur ini adalah master trainer content creator dan juga teknik editing. Kita belajar teknik editing untuk banner promosi nih. Jadi boleh nih kita langsung mulai aja Kak. Halo Kak Nur. Oke, selamat malam. Assalamualaikum. Suara saya jelas ya? Jelas-jelas Kak. Oke, Kak Suci, terima kasih. Saya langsung mulai atau gimana nih, Kak Suci? Boleh Kak langsung mulai aja kita. Oke, saya langsung mulai ya. Saya izin share screen ya, Kak Suci ya. Oke. Oke. Eh, sudah terlihatkah? Sudah. Sebentar ya. Oke, teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Alhamdulillah malam ini ketemu lagi sama saya yang baru ketemu kemarin malam ya. Sekarang ketemu lagi, cuma beda materi ya temanya. Kalau kemarin itu tentang basic dasar fotografi, meskipun belum selesai ya materinya. Nah sekarang ketemu lagi bareng saya, alhamdulillah saya diamanahkan untuk sharing tentang teknik editing. Nah, ya kan. Nah, sekarang saya minta teman-teman benar-benar sebelum mulai lebih dalam, saya minta teman-teman harus benar-benar full ngecasnya karena kita full belajar editing lewat handphone, ya. Bagaimana teman-teman bisa memanfaatkan aplikasi smartphone ini untuk teman-teman jualan ya, untuk jualan di media sosial atau di marketplace ya. Oke, yang sudah tahu dilihat aja, yang belum tahu ya untuk CV saya. Ini adalah CV saya. Saya alhamdulillah sudah menikah, anak 2, istri 1, ini jangan dibolak-balik. Terus saya tinggal di Tangerang Selatan, pendidikan saya di Universitas Indonesia sama di ISIP. Nah, ini ada beberapa work experience yang mungkin teman-teman pernah tahu, salah satunya di sini gitu. Ini nggak usah saya sebutkan satu-satu. Terus di sini juga ada eksekutif summary saya alhamdulillah. Terus ada master trainer PT Astra saya. Ini ada wording, alhamdulillah. Dulu waktu saya masih jadi beberapa media ya, beberapa media nasional yang pernah saya geluti, alhamdulillah saya diamanahkan juga mendapatkan beberapa hadiah ya, beberapa awarding. Ini bisa lihat teman-teman sendiri di sini. Oke, langsung kita mulai teman-teman. Sebelum kita memulai editing ya, ada baiknya teman-teman harus tahu konsepnya ya. Seperti minggu lalu saya sempat sedikit kasih clue sebelum memulai editing, teman-teman harus ATM. Nah, apa sih sebenarnya ATM itu? ATM itu adalah amati, tiru, dan modifikasi. Nah, harus mendownload aplikasi ya. Aplikasi pertama adalah Snapseed ya. Kedua adalah Photoroom dan ketiga adalah Canva. Mudah-mudahan ketiga-tiganya ini kita cukup waktunya untuk dalam 1 jam ke depan nanti. Oke, kita mulai dari amati, tiru, dan modifikasi.
Nah, apa sih sebenarnya kaitan sama ATM ini dengan editing foto-foto produknya teman-teman ya? Kaitannya adalah ini. Nah, ketika teman-teman pengen punya konsep ngedit misalnya gini ya. Misalnya teman-teman sudah motret ya. Kemarin kan kita sudah belajar bareng-bareng untuk motret sebuah produk. Ketika kita sudah foto, nah sekarang bingung bagaimana cara mengolahnya ya, mengolah untuk editingnya. Nah, cara yang pertama harus teman-teman lakukan, ini tips penting ya. Yang pertama adalah teman-teman amati, tiru, modifikasi. Dan ini adalah aplikasi yang sering saya gunakan, yaitu Google dan Pinterest. Nah, kalau Google gimana? Saya akan tunjukkan. Biasanya kalau Google, saya akan stop share dulu. Saya akan masuk ke website ya. Nah, kalau Google, saya biasanya akan melakukan seperti ini. Misalnya, saya akan membuat sebuah flyer, ya, misalnya flyer produk minuman, Nah, saya akan ketik ini dan saya akan melihat ini, ya. Saya akan mengamati. Nah, ini adalah hal-hal yang teman-teman bisa lakukan, ya. Jadi sah-sah aja, misalnya seperti ini ya. Nih, ada kayak gini-gini nih. Nah, itu caranya gimana? Nanti kita akan praktek bareng-bareng. Ini adalah sebagai bagian dasar. Misalnya gini. Oke, ya, teman-teman bisa lihat di sini, ya, teman-teman bisa lihat di sini. Misalnya fruity, ya, produk fruity. Nah, ini adalah layout, ya. Kalau misalnya teman-teman bingung, saya mau masukin produknya di sebelah mana ya, terus kata-katanya di sebelah mana ya, terus harganya mau di sebelah mana, terus apalagi mau ada diskon, wah udah pusing ya, pusing mah udah belum ngedit udah rumit ya kan, karena bingung harus dari mana mulainya. Nah, saya sekarang jawab, mulainya dari mana? Mulai dari sini, mulainya dari ATM, amati, tiru, dan modifikasi ya. Sekali lagi amati, tiru, modifikasi. Nah, yang saya lakukan adalah biasanya saya riset dari Google ya, Google ini. Jadi misalnya adalah ini, contohnya harga fruity, ya kan kayak gini nih. Nah, berarti artinya apa? Posisi ya, posisi ini ya teman-teman bisa kelihatan di situ ya. Jelas ya, saya kursor saya kelihatan ya Kursornya Kak kelihatan, Suci. kelihatan. Tapi ini ada Oke, kelihatan ya. ini ya, Oke, ada apa item-itemnya nih. ada Nah, oke oke, sudah sudah sebelah kiri sudah. sini ya. Oke. Nah, ini misalnya dalam satu layout ini ya, satu layout, kita anggap satu layout, kita harus tentukan dulu desain kita untuk apa ya, untuk apa? Karena apa? Karena Instagram Story beda ya. Sekali lagi kalau Instagram Story posisinya itu manjang ya teman-teman ya. Jadi posisinya itu panjang ya. Kalau teman-teman bisa cari itu ukurannya 16:9, berarti 9:16 dibalik ya. Jadi ukurannya manjang gitu. Dia persegi panjang. Kalau misalnya teman-teman pernah dengar 16:9 lebar, nah ini dibalik gitu ya. Seolah-olah kayak kita mau thread, kalau misalnya 16:9 begini, kalau Instagram Story harus begini ya. Jadi teman-teman harus mikir dulu dari awal layoutnya. Layoutnya untuk apa? Untuk Instagram feed, untuk Instagram Story, atau untuk TikTok. Ya, tuh beda-beda tuh. Kalau misalnya untuk TikTok berarti kan video ya. Itu kita nggak bahas di sini. Kita yang akan bahas soal foto. Nah, kalau yang foto Instagram Story, ya kan Instagram Story atau highlight atau apa. Nah, biasanya kan posisinya portrait. Gini, ya, berdiri seperti ini. Jadi teman-teman harus punya layout, ya berarti potret 9:16. 9:16. Kalau misalnya landscape itu gini 16:9, nah kalau ini kita 9:16 gitu ya, 9:16 gitu ya, seperti itu ya. Jadi harus tahu dulu layoutnya. Nah, setelah tahu layoutnya, kita baru mulai mengedit ya, mau mengedit foto kita, mau seperti apa ya. Contoh kayak gini. Saya akan kasih uang di sini, tulisan uang Rp 2000 yang besar. Terus ini produk saya, misalnya fruity ini akan saya ganti produk saya. Misalnya minuman kesehatan, misalnya ya, minuman kesehatan alami. Nah, ini akan saya ganti minuman kesehatan alami.
Ya, jadi ini adalah sebuah layout, ya, sebuah pengamatan, sebuah riset yang teman-teman lakukan awal, ya. Sekali lagi gimana? Pertama adalah teman-teman harus tentukan kertasnya, ya. Tentukan kertasnya. Maksudnya apa? Tentukan teman-teman mau diuploadnya di mana? Di Instagram feed. Kalau Instagram feed artinya apa? Kotak ya, 1:1. Kalau misalnya Instagram Story berarti artinya 9:16. Jadi manjang, ya. Clear rasanya sampai sini ya teman-teman ya. Kalau ada pertanyaan langsung di kolom chat ya teman-teman ya. Nah, terus apalagi? Misalnya kayak gini. Nah, tuh. Misalnya ini, wow, enak banget ya. Misalnya seperti ini, es krim, ada bertumpuk-tumpuk seperti ini. Gimana cara buatnya? Nanti kita akan praktek gimana cara buatnya, ya. Teman-teman ya, semua nih, dilihat sini. Tuh, semua banyak. Jadi, teman-teman tinggal pilih maunya apa, terus langsung amati. Kayak gini tuh. Kayak gini. Ini kan hal-hal yang teman-teman nggak kepikiran. Oh iya, ternyata bisa juga ya dibuat begini ya. Ternyata ada kayak gini-gininya ya. Nah, ini ornamen kecil-kecil ini sebenarnya sederhana adalah Google. Saya menggunakan Google. Jadi apapun produk teman-teman semua bisa dilakukan, ya. Nah, kayak gini-gini nih. Ini splash-nya dari mana? Sebenarnya ini splash-nya ini bisa dibuat. Sudah ada template-nya, ya. Misalnya gini. Saya mau buat splash. Splash. Ini namanya splash ya, teman-teman ya. Splash itu kayak cipratan air. Nah, saya bisa cari di Google splash water misalnya. Nih, cari yang ini ya teman-teman ya, cari yang tulisan PNG ya, cari yang tulisan PNG, kita klik. Nah tuh splash-splashnya banyak banget. Jadi teman-teman klik yang ada tulisan PNG karena apa? Karena backgroundnya kosong seperti ini ya, kelihatan ya. Tuh backgroundnya kosong. Jadi teman-teman bisa manfaatkan ini ya untuk idenya minuman teman-teman. Kan minuman misalnya teman-teman punya minuman segar terus dikelilingin sama splashan air ya, cipratan air. Nah, bisa dibayangkan kita langsung tempelin ya. Kita akan coba praktekkan nanti ya, teman-teman ya. Oke. Sekarang lalu yang saya lakukan apa? Selain Google, saya melakukan ini. Saya riset dengan Pinterest. Ya, saya lakukan Pinterest. Nah, ini Pinterest ya. Nah, Pinterest ini menjadi sesuatu yang menjadi ide juga ya, bisa buat jadi ide saya motret juga, menjadi ide saya untuk mendesain. Misalnya saya mau desain misalnya flyer minuman, drink gitu ya, flyer drink. Nanti dia di sini nih, flyer drink design ya, ada tulisannya tuh di sini teman-teman ya, flyer drink design. Nah, tuh ya, clear ya teman-teman ya, flyer drink design tuh. Banyak banget ya, tuh contohnya ya. Nah, ini bisa teman-teman lakukan semudah teman-teman apa ya, ibaratnya mendesain. Jadi nggak ribet banget gitu ya. Cuma begini misalnya tuh ya, tuh orange juice ya. Jadi udah disusun layoutnya mau kayak gimana. Misalnya flyer Instagram, bisa langsung aja flyer Instagram drink design, kita lihat. Nah, ini udah segi 4 semua tuh. Nah, ini story nih buat story nih, Instagram story nih, ya memanjang gini teman-teman ya. Nah, terus tuh banyak tuh. Nah, kayak gini-gini, daun-daun kayak gini ya. Jadi teman-teman bisa melakukan hal ini semua dengan aplikasi lewat handphone. Oke, sekarang kita langsung masuk ke praktek tanpa lama-lama karena waktunya singkat, cuma sejam. Oke ya, saya langsung masuk ke praktek teman-teman. Saya akan stop share dulu. Saya akan masuk ke praktek ya teman-teman langsung ya. Sebentar. Teman-teman langsung buka aplikasi yang namanya Snapseed ya. Saya akan praktek sebentar. Sebentar, sudah terlihatkah? Sebentar ya, ini sedang berjalan, sedang muter. Nah, jadi teman-teman ya, jadi aplikasi itu bisa teman-teman lakukan semudah mungkin ya. Jadi aplikasi yang tadi itu teman-teman bisa lakukan
Jadi maksudnya gini, jadi teman-teman bisa bisa meniru itu dalam artian benar-benar meniru ya. Jadi kayak meniru tapi dimodifikasi gitu ya. Amati, tiru dan modifikasi. Ingat, jadi eh, bukannya apa maksudnya bukannya teman-teman meniru plek ya, tapi mengamati. Oh, ternyata desainnya lewatnya ini, desainnya begini. Gitu ya teman-teman ya. Bentar. Saya coba lagi. Sebentar ya teman-teman ya. Ini ada gangguan teknis, sebentar dikit. Saya coba ulang. Oke. Oke, jadi di sini ya, misalnya gini, teman-teman punya ide ya, misalnya punya ide untuk Instagram. Oke, misalnya punya ide untuk Instagram. Nah, di Instagram sendiri ya, teman-teman, di Instagram sendiri, bentar, saya akan cek misalnya gini. Ya, di Instagram sendiri ya, teman-teman harus sudah download ini ya, teman-teman ya. Klik untuk Snapseed, terus sama Photoroom. Sudah download kah? Saya belum keluar ya, ini saya ya. Sebentar ya, Untuk saya screen-nya belum, ya Kak. sebentar ya Kak, sebentar. Oke. Ini harusnya udah keluar nih, sebentar. Nah, sudah keluar ya, sudah kelihatan ya. Oke, teman, layar saya sudah kelihatan ya, sudah jelas ya. Sudah kelihatan Kak, Kak Suci? Sudah, Kak. Sudah ya, oke. Bisa di spotlight yang sini aja Kak, nanti Kak, yang di saya. Oke ya. Oke teman-teman. Nah, ini saya biasa melakukan aplikasi yang saya lakukan untuk editing itu ada aplikasi ini. Pertama saya biasa melakukan menggunakan ini Snapseed. Nih Snapseed ya. Terus kedua saya biasa melakukan dengan ini mana? Photoroom. Terus apalagi ketiga saya biasa melakukan dengan Canva. Ya, kita akan belajar satu-satu. Nah, oke, sekarang kita mulai dari Snapseed. Nah, oke, kita buka Snapseed teman-teman. Semua sudah buka ya. Nah, di Snapseed ini, kenapa saya pilih Snapseed? Karena Snapseed ini adalah editing yang cukup mudah, tapi punya feature yang banyak. Jadi ibaratnya kalau Photoshop ya, kalau kalau profesional itu di PC itu ada Photoshop dan Photoshop itu banyak feature dan bisa buat ngedit keren. Nah, di handphone ya, di smartphone ini ada versinya kalau menurut saya Snapseed ini udah semi Photoshop lah ya. Ketika udah tanda plus ini ya, teman-teman, sekarang kita silakan klik ini ya tanda plus, kita klik tanda plus. Sudah. Nah, saya akan buka gambar. Saya akan buka gambarnya itu ini sudah singkat. Oke, kita akan mulai mengedit ya. Oke, teman-teman, kita akan mulai mengedit. Nah, untuk awalan kita akan coba edit gambar ini, ya, gambar Indonesia Merdeka. Nah, ini gambar ini ya, gambar bendera ini saya foto dengan kamera Oppo A71 ya, handphone yang nggak lebih dari 1 juta harganya. Nah, ini yang saya lakukan apa? Ya, untuk ngeditnya gimana? Nah, oke. Kita di bawah sini ya, di bawah sini, nih teman-teman kelihatan ya, di bawah sini, nih di bawah sini, ini ada kayak perintah atau feature. Kita buka alat. Sudah semua? Kalau yang belum, silakan komentar belum ya. Jangan jangan nanti sampai ketinggalan. Saya akan pelan-pelan teman-teman, biar teman-teman semua bisa di sini. Kalau bilang belum, belum. Oke. Kalau sudah, saya akan lanjut. Nah, di sini ada tulisan, ada banyak feature tuh, banyak banget fiturnya. Ada poles gambar, ya. Saya pakai bahasa Indonesia ya. Pakai bahasa Inggris juga boleh. Ini ada detail,
terus ada kurva, ya, ada di sini ada kurva, terus ada lagi keseimbangan itu apa? Kita akan bahas ya. Mudah-mudahan waktunya cukup. Oke, kita akan langsung masuk ke poles gambar ya. Setelah dari teman-teman tadi ya, tahap pertama adalah teman-teman amati, tiru dan modifikasi ya. Nah, sekarang teman-teman masuk ke poles gambar. Poles gambar itu apa? Poles gambar itu ternyata adalah teman-teman bisa memoles, jadi bisa mengatur brightness. Brightness itu keterangan ya, kecerahan. Ya, ini tuh kelihatan di sini ada tulisan kecerahan di atas, kecerahan, terus ada juga kontras ya. Kita coba aja ya. Nah, tuh lihat tuh. Teman-teman bisa lihat di sini tuh. Banyak banget menunya ya. Ketika saya klik satu di sini, nih, ketika saya klik satu di sini, teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat langsung tuh. Tuh, banyak. Kecerahan. Gimana caranya? Nah, teman-teman bisa klik di atas ya, di gambar di atas itu. Nah, ada di sini kita tinggal geser. Tuh, ya. Bisa lihat di sini teman-teman bisa geser, lihat perubahan gambarnya. Semakin ke kanan akan semakin terang. Tuh. Semakin ke kiri akan semakin gelap. Ya, semakin kanan akan semakin terang, semakin kiri akan semakin gelap. Ya. Ini tergantung selera teman-teman. Tidak ada editing yang dibilang jelek atau dibilang bagus banget. Ya, ini ada semua relatif. Jadi semua punya pikiran masing-masing, semua punya kreasi masing-masing tergantung konsepnya ya, teman-teman ya. Oke, saya kita coba segini. Oke, sudah. Nah, kita atur lagi. Misalnya, wah masih kurang kontras dikit. Kita masuk lagi ke sini. Nih ya, teman-teman, kita bisa masuk ke sini lagi ya. Kita bisa masuk ke sini lagi. Kita masuk ke kontras. Sini ya, kita turun ke bawah, kontras. Kita geser lagi yang paling atas tuh. Perhatikan layar paling atas saya. Tuh, perhatikan gambarnya. Ketika sini gambar akan semakin pucat. Ketika saya geser ke kiri ya, ketika saya geser ke kiri, nih kita geser ke kiri, gambar akan semakin pucat. Tuh, perhatikan. Tuh, pucat ya. Kalau semakin ke kanan, dia akan semakin warnanya semakin matang. Tuh, matang banget tuh, ya. Jadi tambah aneh. Jadi kelihatan aneh. Semakin ke kiri, semakin memutar. Nah, ini tergantung teman-teman aja, ya. Kalau saya biasanya nggak terlalu banyak kontrasnya. Saya biasanya plus 8 atau plus 7, ya, tergantung dari warna yang sudah dihasilkan. Oke, apalagi, Mas? Kak, apalagi Kak? Saturasi. Saturasi apa sih? Saturasi itu, jadi teman-teman bisa menjadikan gambar itu jadi hitam putih nih. Perhatikan. Semakin ke kiri, teman-teman akan gambarnya warnanya akan semakin hilang. Perhatikan. Tuh, semakin ke kiri akan semakin hilang. Ya kan? Semakin ke kanan, dia akan semakin berwarna beda. Tuh, ya. Akan semakin berwarnanya ungu, lebih ke ungu. Perhatikan di bendera ini ya. Perhatikan teman-teman di bendera ini. Tuh, warna ini, warna merah sama warna putihnya. Berubah dia warnanya. Ya, semakin keunguan. Tuh. Tuh, ketika saya gini dia akan semakin hitam putih. Ya. Oke, saya tidak mainkan saturasi, biasanya 0. Oke, saya apa lagi? Ambience. Terus saya main, jadi teman-teman bisa melakukan itu ya, bisa melakukan eksperimen sendiri untuk ini. Tuh, apalagi highlight. Highlight itu menampilkan sama kayak kecerahan, cuma dia lebih mencerahkan aja. Ya, tuh highlight sama. Bayangan juga bisa dilakukan tuh. Jadi bayangannya bisa dibuat rata. Ya, perhatikan semakin ke kanan semakin hilang bayangannya. Ya, semakin ke kiri dia akan ada timbul hitam-hitamnya. Ya, tuh. Bayangan atau shadow kalau misalnya di bahasa Inggrisnya di Snapseed-nya ya. Tuh. Semakin ke kiri dia akan semakin gelap, semakin menutupi benderanya. Warna merahnya semakin hilang. Semakin ke kanan dia akan semakin hilang bayangannya. Oke, saya akan nolkan. Terus begini, warm itu jadi gini. Warm itu kan artinya hangat ya. Jadi kalau semakin ke kiri dia akan berwarna semakin, nah tuh, semakin biru ya. Kalau semakin ke kanan, saya akan berwarnanya akan semakin kuning. Dia akan seperti warna sepia, ya, warna old, warna tua. Jadi seperti warna kayak zaman-zaman dulu lah, tuh. Warnanya jadi agak semakin kuning. Ya, jadi warm semakin ke kanan, saya geser semakin ke kanan, dia akan semakin kuning. Semakin ke kiri, dia akan semakin biru. Tuh, perhatikan gambarnya akan menjadi biru. Ya, saya akan nolkan saja. Oke, clear sampai sini teman-teman ya. Ada masalahkah? Atau ada yang mau bertanya? Saya lanjut dulu ya Kak ya. Saya lanjut dulu. Oke. Teman-teman saya masuk langsung ke alat lagi ya.
ke alat, masih ke alat, kita klik alat, ya, kita ambil ke kurva, oke, ke kurva atau ke detailing dulu deh, ke detail ya, ke alat terus ke detail. Nah, detail itu gunanya apa? Teman-teman bisa cek, kegunaan detail itu adalah bisa mereduce atau apa ya ibaratnya ya, membuat gambar yang tadinya agak-agak blur menjadi lebih jelas, lebih sharpen, lebih jelas lah, gitu ya. Misalnya gini ya, nih gambar ini, ya, perhatikan gambar ini, tuh. Saya akan rubah nih detail struktur ya. Kita klik struktur, perhatikan gambar itu, ya. Perhatikan gambar, teman-teman perhatikan di sini, ya. Perhatikan highlight di sini, tuh. Gambarnya akan semakin tajam, dia akan semakin kayak berat gitu, kayak semakin kayak ya dimatengin gitu ya. Tuh. Kalau semakin ke kiri, ya, semakin ke kiri dia akan semakin ngeblur. Semakin ke kiri semakin ngeblur. Semakin ke kanan akan semakin cerah, apa semakin kayak padat gitu ya. Kayak warnanya kayak crash gitu, struktur. Sama itu pun sama seperti penajaman. Sama, hampir sama kegunaannya, ya. Kegunaannya. Saya jarang sekali menggunakan ini. Karena apa? Karena gambarnya akan semakin tajam, semakin digunakan untuk tajam, semakin digunakan misalnya semakin digunakan struktur ke sana, dia akan gambarnya akan aneh. Ya, terasa seperti aneh. Kita coba ya. Nih, tuh. Lihat gambarnya agak aneh. Dia terlalu terlalu apa ya? Terlalu kelihatan crispy ya, atau kelihatan gimana ya? Pokoknya kelihatan fokusnya terlalu banget gitu ya. Kayak gitu ya, seperti teman-teman ya. Biasakan kalau misalnya ngedit di Snapseed, teman-teman gunakan ini capit fitting ya. Jadi harus digeser gini biar supaya kelihatan detailingnya. Tuh, ya. Gesernya pakai dua ya, tangan dua begini ya teman-teman ya. Tangan jari telunjuk sama jari jempol untuk ngegeser. Jangan pakai jari satu. Ya, kalau jari satu dia nggak bisa. Ya, oke, kita rubah lagi. Oke, ini adalah struktur. Nah, ketika teman-teman misalnya, waduh, saya salah nih, ya kan? Ada salah misalnya, wah ternyata maksud saya nggak usah ngedit pakai struktur. Caranya gimana? Caranya adalah begini, teman-teman. Di sini ada undo, ya kalau teman-teman istilah undo sini, kita bisa urungkan. Tuh. Jadi gambarnya seperti semula lagi, ya. Kita bisa urungkan atau bisa teman-teman di sini lihat pengendali, klik yang asli, yang ada tulisan asli di sini. Paling bawah. Nih, ada tulisan asli di sini. Klik. Nah, jadi seperti original awalnya. Ya, teman-teman ya. Nah, lalu lanjut kita langsung ke kurva. Nah, sekarang kalau kurva ini adalah lebih praktis, teman-teman. Dibanding sama yang tadi pengolahan gambar yang pertama. Kalau kurva, dia sudah terlihat tuh. Tuh. Jadi teman-teman sudah melihat jenis ininya tuh. Nah, posisinya udah terlihat. Ya. Posisinya udah terlihat banget tuh, udah begini tuh. Nah, jadi teman-teman udah kelihatan tuh, jadi bentuknya kurvanya seperti apa. Nah, ini artinya apa? Artinya ini yang terang, ini yang sedang, ini yang gelap. Ya, kita coba ya teman-teman ya, coba kita ke sini. Tuh, semakin di sini kalau teman-teman turunkan, ya, makin turunkan di sini, artinya akan semakin gelap. Kalau teman-teman kan di sini dinaikkan, tuh. Jadi gini ya teman-teman ya, ini sudah di-guide. Jadi sudah di-guide sama dua diagram ini. Jadi lebih baik mainnya di sini aja. Naikin sedikit, ini naikin lagi. Tuh. Bisa naikin lagi teman-teman di sini tuh. Ya. Jadi sama sebenarnya fungsinya sama yang pertama tuh. Yang pertama ya, fungsi yang pertama tuh. Cuma ini dalam satu garis dia sudah ada semua tuh. Dalam satu garis ini ya. Ini dalam satu garis ini semuanya sudah tercakup di dalam situ ya. Tuh lihat tuh. Tuh, ya kan? Tuh. Ya, teman-teman ya. Tuh, bisa main-main aja, tergantung seleranya. Sekali lagi tergantung selera ya, nggak ada yang jelek, nggak ada yang bagus. Semua tergantung konsep teman-teman. Makanya saya bilang amati, tiru, dan modifikasi untuk langkah awal. Teman-teman harus tentukan konsepnya dulu untuk editing ini ya. Dan clear ya sampai sini ya. Oke, sekarang kita masuk lagi ke urusan yang selektif. Ya, selektif ya teman-teman ya. Untuk yang selektif. Nah, selektif itu gunanya buat apa ya, Mas? Nah, selektif itu gunanya adalah nih, ini unik. Jadi saya bilang kenapa bisa saya bilang ini mirip-mirip kayak Photoshop karena ini bisa menerangkan di sudut-sudut yang kita mau.
Misalnya ini kan gelap ya teman-temannya, ini gelap, terus ini agak gelap. Nah, saya mau menerangkan titik-titik spotnya nih. Saya mau menerangkan cuma di sini doang, saya mau nerangin di sini doang, saya mau nerangin di sini doang. Emang bisa Kak? Bisa banget ya kan dengan Snapseed. Makanya Snapseed ini keren banget. Ya, pertama saya klik ini ya, sampai tandanya ini biru ya teman-teman ya. Sampai tanda plus yang di bawah itu warna biru, baru kita bisa klik di layar ya. Teman-teman bisa klik misalnya di titik yang teman-teman pengen terangin. Klik. Nah, ada tulisan K dong. Ya kan ada tulisan K di sini. Nah, tulisan K di sini begitu diklik. Nah, begitu diklik ya teman-teman ya. Bentar, teman-teman sebentar. Oke, saya langsung teman-teman ya. Jadi ini misalnya ini. Nah, udah saya titikin. Pertama ini. Nah, ini di atas ini ya teman-teman, di atas ini. Ini teman-teman bisa geser tuh. Tuh. Jadi yang cerah cuma daerah sini doang teman-teman. Nah, areanya teman-teman bisa atur. Caranya gimana? Caranya gini ya. Dengan lihat gambar saya nih, lihat. Nah, tuh bisa diatur. Jadi proses ininya apa namanya? eh, wilayahnya ya, wilayah terangnya itu sampai mana bisa diatur teman-teman. Tuh misalnya cuma segini doang, tuh ya. Jadi saya cuma bisa menerangkan cuma situ doang tuh. Perhatikan di sini gambarnya. Tuh, cuma saya cuma menerangkan daerah sini doang. Oke, ini satu titik. Nah, terus gimana caranya Kak kalau untuk titik lain? Caranya adalah teman-teman nyalakan ininya dulu nih. Nih, yang ini klik tanda plus dulu, terus klik mana yang mau teman-teman terangkan, tek gitu ya. Terus mana lagi? Bisa langsung tanda plus lagi, klik lagi di sini, terus tanda plus lagi, klik lagi di sini, dan ini bisa digeser ya teman-teman ya. Ini, yang ini, semua ini bisa digeser ya teman-teman ya. Jadi bisa digeser gini nih. Tuh, ya. Jadi teman-teman bisa melakukan ini tuh, digeser-geser tuh, digeser ke sini, digeser ke sini, terserah, digeser ke sini. Oke, saya akan coba yang ini. Kita klik dulu gambarnya, ya. Misalnya saya coba yang ini, saya akan klik tulisannya ini. Nah, kita akan geser ke kanan. Tuh. Dan kita bisa mainkan tuh wilayahnya. Tuh, kita bisa mainkan tuh areanya ya, area-area yang mau kita terangkan itu segimana, segini ya. Caranya gimana? Sakit piting ya. Lihat itu gambarnya saya hanya tarik doang dengan jari telunjuk dan jari jempol. Areanya hanya segini aja. Oke, clear. Kita tuh ya. Oke, satu lagi di sini, kita klik lagi, kita terangin lagi, atau kita gelapin deh. Kita gelapin, terus yang di sini kita terangin, atau kita gelapin. Terangin dikit, kita geser. Nah, ini bisa digeser lagi tuh. Tuh, bisa digeser, bisa digeser. Nah, jadi gambarnya spot-spot ini teman-teman ya. Jadi ada kayak semprotan-semprotan cahaya. Ya, di sini tuh ada semprotan cahaya, di sini ada semprotan cahaya. Ya, jadi enak. Jadi teman-teman bagus banget tuh. Tuh, semprotan cahaya di sini. Terus di sini ada semprotan cahaya lagi ya. Terus tambah lagi, misalnya saya mau lagi di tengah-tengah sini, ya. Tambah lagi, geser lagi tuh teman-teman ya. Tuh, digeser lagi. Terus di ujung sini, kita plus dulu ujung sini. Kita tambah lagi ada plus. Oke, ya seperti itu teman-teman ya. Nah, hasilnya seperti apa kita lihat. Tuh, ya. Sekarang kita lihat teman-teman before afternya. Kita lihat di mana di sini ya teman-teman ya. Nih, kita lihat di sini. Nih, teman-teman mau lihat before after di sini. Jadi bisa kelihatan di sini ya, di paling bawah ini bisa kelihatan. Ini aslinya dan ini udah dipoles. Ini aslinya dan ini dipoles. Ini sebelumnya, ini sesudahnya. Ya, perhatikan di sini. Perhatikan di sini nih, spot-spot yang tadi saya atur. Ya, ini sebelumnya gambar aslinya. Nah, ini jadinya. Ya, tuh ada spot-spot ya. Ada spot-spot yang keren banget. Nah, ini gunanya apa? Gunanya teman-teman bisa gunakan untuk motret produk. Ya, jadi teman-teman akan menghasilkan karya foto yang keren dah. Ya, jadi bisa teman-teman lakukan misalnya nyemprot-nyemprot area-area foto-foto yang bisa teman-teman lakukan ya. Oke, saya akan contohkan misalnya gambar. Oke, gambar saya akan contohkan misalnya gambar ini. Ini ya, misalnya ini ya. Nah, ini seperti ini contohnya. Saya akan buka untuk produk, misalnya tadi untuk selektif ya. Saya akan terangkan di sini. Saya akan terangkan di sini
ya. Jangan lupa klik dulu, terangkan di sini. Terus saya mau redupin di sini, ya. Oke. Sorry, saya akan terangkan di sini satu, ya. Pertama satu di sini terangin, terus lagi di sini satu, ya. Oke, saya akan terangkan. Tuh, teman-teman perhatikan. Tuh, seolah-olah kayak ada cahaya dari sini, teman-teman. Ya, seolah-olah kayak ada cahaya di sini. Padahal ini adalah editing. Tuh, perhatikan. Ya, perhatikan di sini, teman-teman. Ya, satu di sini. Saya akan klik lagi di sini. Tuh, ya, berubah ya, teman-teman ya. Saya akan di sini, saya akan turunin. Saya akan adjust, saya turunin. Tuh, misalnya gini, saya akan adjust gini ya. Tuh, seperti ini. Nah, gini ya teman-teman ya. Tuh. Saya akan kurangin di sini. Saya akan kurangin, misalnya gini. Areanya saya tambahin, saya kurangin areanya misalnya. Saya besarin areanya, saya gelapin dikit. Nah, saya akan terangkan di daerah sini. Saya akan terangkan di daerah sini. Nah, teman-teman akan lihat perbedaannya. Before, after, sebelum, sesudah, sebelum, sesudah. Ya, perhatikan. Sebelum, ya, perhatikan di daerah sini, area sini, ya. Sebelum, sesudah, sebelum, sesudah. Ya, teman-teman ya, clear ya. Jadi selektif ini sangat bermanfaat banget untuk foto produk teman-teman. Ya, jadi nyemprotin cahaya-cahaya tuh, ya, produk-produknya ya. Seperti itu ya. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk teman-teman melakukan menghilangkan sesuatu atau cahaya dulu deh ya. Kuas nih, misal kuas. Bedanya apa sama tadi? Kalau yang kuas ini yang kuas ini bedanya adalah kalau kuas tinggal gini tuh. Set ya. Jadi teman-teman seperti mengkuas tuh. Perhatikan ya, sebelum sesudah. Perhatikan. Jadi teman-teman bisa bisa di ini tuh, di lebih tuh. Tuh ya kan seolah kayak ada cahaya. Tuh, teman-teman bisa atur. Ya. Jadi tinggal dikuas aja. Tuh, mana yang mau diterangin? Ya, seolah ada cahaya dari sini. Ya, teman-teman seolah ada cahaya dari situ. Ya, seperti itu. Jadi banyak tuh gunanya untuk gunanya si Snapseed ini. Dan satu lagi kegunaan Snapseed, teman-teman bisa gunakan untuk ini. Misalnya teman-teman ada foto yang tidak teman-teman inginkan untuk untuk dihilangkan ya. Misalnya gini. Misalnya ini ya tadi bendera, foto bendera. Nah, ketika teman-teman besarkan, nah di sini ada noda ya, ada noda ya. Nah, saya mau hilangkan. Caranya gimana? Caranya adalah dengan healing, ya, healing. Tuh, dengan healing ini teman-teman tinggal gedein. Terus caranya gimana? Cara tinggal usap aja. Tuh usap, diucap-ucap yang merah itu artinya tanda yang akan hilang. Ya, mana gambar yang akan teman-teman hilangkan. Setelah diusap-usap, terus diangkat. Nah, hilang ya. Tuh, sebelum, sesudah. Sebelum, sesudah. Sebelum, sesudah. Ya, clear ya. Jadi Snapseed itu sebenarnya banyak banget. Terus teman-teman bisa melakukan satu lagi. Teman-teman dengan Snapseed, teman-teman bisa melakukan ini. Ya, saya buka lagi, saya buka galeri, saya ambil album. Nah, saya akan praktekkan sedikit tentang ini, ya, cara bagaimana membuat ada yang putih, ada yang hitam putih, ya. Jadi saya mau buat background itu hitam putih, ada satu biji yang berwarna, ya. Caranya gimana? Caranya kita masuk ke alat, kita masuk ke sini, ke hitam putih ya, ke black and white, kita klik, kita cari black and white, mana? Hitam putih ya, kita cari hitam putih. Nah, ini kan hitam putih semua ya teman-teman ya. Klik aja, cari yang kontras biar supaya agak gelapnya agak dapet gitu ya. Terus kita oke. Nah, caranya gimana untuk buat rubahnya? Teman-teman bisa klik di sini, lihat pengeditan. Klik di sini lihat pengeditan. Terus klik yang sini hitam putih ya teman-teman. Klik hitam putih di sini. Nah, terus teman-teman klik yang kuas, gambar kuas di sini. Nah, terus teman-teman tinggal dikuas. Nih, tuh, ya, tinggal dikuas. Mana yang kira-kira teman-teman pengen jadikan warna? Ya, misalnya saya akan menggedekan yang mau jadikan warna adalah ini, misalnya ya.
Nih, tuh. Jadi satu misalnya warna. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Nih, misal ini yang menjadikan warna. Tuh, saya fokus, saya gedein tuh. Saya fokus, saya gedein. Nanti teman-teman rapiin aja ya. Nanti teman-teman di rumah tinggal diklik tuh. Saya akan rapikan, terus semua saya akan rapikan. Nah, oke sebentar. Nah, kalau misalnya kurang lagi, teman-teman bisa bisa ini ya, mainin di bawah sini ya, teman-teman ya. Di bawah ini ada plus, minus, mainin lagi, terus mainin lagi, sampai pokoknya dipadatin aja tuh. Ya, posisi dipadatin aja gitu tuh. Biar apa? Biar supaya gambarnya gampang, gampang diedit ya, teman-teman ya. Udah, clear. Nah, seperti itu. Nih, kalau belum beres, nah, ya, clear ya teman-teman ya, tuh. Jadi ada satu yang berwarna dan yang lain hitam putih, ya. Itu adalah manfaat dari Snapseed. Nah, sekarang kita masuk ke aplikasi selanjutnya yaitu ke Photoroom. Nah, Photoroom ini agak unik ya, teman-teman ya. Jadi di sini teman-teman sudah disiapkan ya, disiapkan sesuatu ya, misalnya barang. Oke, saya akan coba barang ini ya, misalnya mouse ya. Saya akan mouse ini. Nah, saya akan klik yang Photoroom itu, saya akan klik start from. Nah, saya akan klik kamera. Nah, misalnya mouse ini ya, mouse ini saya akan foto. Ya, misalnya produknya adalah mouse, saya akan foto gini ya, seperti ini misalnya ya. Cepret. Nah, perhatikan teman-teman. Dia akan mendetek. Perhatikan ya, tuh. Lihat, dia akan menggeser sendiri, Photoroom itu akan menggeser sendiri, dia akan menjadikan backgroundnya hilang. Blank gitu. Nah, di sini teman-teman sudah disiapkan di Photoroom itu enaknya sudah disiapkan backgroundnya. Nih, toko minimal ya. Tuh, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, toko minimal terus ada gambar produk profesional tuh. Nah, yang pro-pro itu berbayar ya teman-teman ya. Cari yang gratis aja ya. Tuh. Cari yang gratis. Kalau misalnya teman-teman mau lebih profesional, monggo silakan. Saya tidak melarang. Itu lebih bagus. Oke. Tuh ya. Tinggal cari mana yang kira-kira cocok ya, jual jus dan minuman misalnya saya ini. Oke ya. Nah, jadi seolah-olah backgroundnya sudah berganti ya teman-teman ya. Keren ya. Jadi tinggal kita ini gambar bisa kita geser tuh, kita geser dan kita bisa belok-belokin. Iya, tuh keren ya. Jadi kita tinggal posisikan yang tadi saya bilang, posisikan, terus kita bisa atur ini light on. Light on itu lebih terang ya, ini light on, ini light on nih, bisa lebih terang. Kita klik lebih terang tuh, dia otomatis akan lebih terang. Terus kita bisa mainin shadow nih, shadownya kita bisa mainin ya. Tuh, kita bisa mainin intensitas shadownya. Tuh lihat teman-teman ya, bisa lihat tuh, ada di sini tuh, kelihatan di sini ya, kecil ya teman-teman ya, ada shadownya, intensitas shadownya, biar kelihatan lebih real, lebih asli tuh ya, seperti itu. Dan kita bisa mainin teks tuh teman-teman, misalnya mouse murah, mouse aja dulu. Oke, kita klik di sini mouse tuh, mouse ya kan, warna bisa kita mainkan semaunya kita, misalnya warna merah, oke mouse. Terus fontnya sebentar, color, terus teks, fontnya kita bisa mainkan. Nah tuh, misalnya kita mainin pakai Anton dah tuh, mouse ya kan, mouse. Setelah itu kita mainin lagi, misalnya kita lagi tambahin teksnya, mouse murah, mouse murah, mouse murah. Oke, sorry, tambahin sini satu. Oke, ini oke dulu, baru tambahin lagi, klik lagi mouse seperti ini. Nah tuh ya, fontnya tadi Anton, klik Anton, warnanya tadi merah ya, warna merah. Nah tuh ya, mouse murah, jadi tinggal geser-geser aja teman-teman tuh, tinggal geser, tinggal posisikan aja, bisa langsung kecilin ke sini ya. Gambar yang mau dikecilin boleh. Terus ini bisa di copy teman-teman ya, di bawah ini ada tulisan duplicate tuh, di sini ada duplicate, tinggal klik duplicate, dia akan menjadi dua tuh, menjadi dua ya, yang tadi saya bilang. Jadi teman-teman amati dulu, tiru dan modifikasi tuh, bisa jadi dua langsung tuh. Jadi teman-teman bisa numpuk begini ya, seolah-olah numpuk begini tuh, bisa numpuk. Terus teman-teman bisa klik lagi di sini tuh ya, tuh jadi ini lebih kecil misalnya
Oke, lebih kecil. Nah, seperti itu. Ya, udah jadi foto produk teman-teman, ya. Nah, seperti itu ya. Nah, cuma masalahnya kalau misalnya gratisan, ya resikonya ada ini, ada barcode foto room. Kalau saya biasanya ini saya akalin. Jadi nanti ini setelah ini udah jadi, saya akan naikin sedikit. Gunanya apa? Saya akan potong di daerah sini nanti ini. Nih, saya akan potong di daerah sini, saya akan cropping. Kalau cropping gampang lah ya, teman-teman tahu, paham. Nah, saya akan cropping di daerah sini, ya. Jadi tulisannya hilang, ya. Oke, teman-teman ya. Jadi itu ya. Jadi bisa dibilang mudah banget, ya, untuk foto room. Tuh, seperti itu ya, teman-teman ya, untuk foto room. Jadi teman-teman bisa melakukan ini, terus light on lagi, dinaikin lagi, cerahin. Tuh, gampang banget ini untuk produk-produk teman-teman ya. Jadi tinggal klik, tinggal foto, terus jadi, ya. Terus refleksi juga bisa teman-teman, tuh gunain refleksi. Kita bisa refleksikan tuh. Jadi ada dua. Jadi seolah-olah kayak ada kaca di situ, ya. Ada outline juga bisa. Outline tuh kayak ada ininya ya, tuh. Tuh ada kayak garis ya, ada garis di situ, tuh ya. Tuh seperti itu tuh ada garisnya, ya. Tuh. Perhatikan di situ ada garis-garisnya nih, yang teman-teman lihat di sini ada garis tuh. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Tuh, ada garis ya. Keren ya, hanya seperti ini doang, teman-teman sudah bisa mendapatkan kualitas editing yang keren, ya. Padahal cuma saya foto gitu doang, ya. Oke, kita coba sekali lagi, misalnya foto yang lain, oke ya, misalnya tuh masih seputar mouse, misalnya atau foto yang lain, start from, ya. Atau teman-teman bisa ngambil dari galeri, misalnya teman-teman ngambil dari sini lah galeri ya. Kita lihat, kita cek, karena ini banyak, dia akan ngedetect agak susah. Tuh, ya seperti ini ya teman-teman tuh. Tuh, dia akan mendetek agak susah kalau semakin banyak begini. Ya, kita coba lagi. Misalnya kita cek lagi, saya punya produk, misalnya, sebentar, nih ya. Misalnya ini ya teman-teman ya. Misalnya ini, saya cek. Oke, misalnya ini saya cek. Oke, oke sebentar saya cek. Oke. Nah, kalau ada bayangan seperti ini, kita lihat teman-teman, biasanya mereka suka gagal, ya. Nah, oh ternyata nggak masalah. Oke, tuh ya teman-teman ya, sama. Jadi prosesnya sama. Jadi tinggal klik mana teman-teman yang membutuhkan, mana teman-teman yang sukai, itu bisa menjadi nih kayak misalnya diskon tuh, ada tulisan diskon, sudah ada, ya sudah tersedia. Oke, bisa diganti lagi, bisa digeser kayak gitu tuh, ya. Jadi teman-teman bisa melakukan hal-hal yang mudah ya dengan Photoroom ya pertama sama dengan Snapseed. Kalau misalnya teman-teman mau ngedit gambarnya, mau ngedit fotonya, itu saran saya menggunakan Snapseed. Kalau untuk mengedit ada kata-kata yang langsung, jadi misalnya kayak foto tadi langsung pakai foto mouse, terus langsung kelihatan ada teksnya segala macam, itu saran saya pakai Photoroom. Ya, ini yang Photoroom ya, yang ini Photoroom. Ya, nah Photoroom ini. Nah, ada satu lagi, waktunya masih cukup kah? Apa Kak? Satu aplikasi lagi berarti ya? Halo? Namanya ada materi khusus yang karena ini banyak banget, kita coba klik Canva. Nah, ini Canva ini biasanya saya punya materi khusus banget karena isinya banyak banget, ya. Misalnya gini ya, teman-teman ya. Di Canva ini pertama harus online, ya, nggak bisa offline. Nah, ketika teman-teman klik plus, di sini sudah disediakan template, ribuan template, ya. Jadi teman-teman udah gampang. Misalnya teman-teman pengen edit buat apa tuh? Konten Instagram, ada tulisan di sini. Konten Instagram, ada juga tulisan cerita Instagram. Ya, udah sangat mudah banget. Jadi kalau misalnya teman-teman klik konten Instagram, ya, dia akan langsung menyusun ukuran yang tadi saya bilang 1:1. Oke. Nah, tapi ketika teman-teman ngeklik untuk kita ulang lagi, misalnya teman-teman ngeklik untuk story ya, misalnya Instagram story, jadi kita ulang. Misalnya teman-teman untuk cerita ya, Instagram story ini ya, kalau story. Nah, teman-teman akan menghasilkan gambar seperti ini. Perhatikan. Ya. Nah, tuh ya. Dia manjang gambarnya. Dia manjang dan dia sudah menyiapkan template di sini teman-teman. Perhatikan. Tuh, banyak banget template itu.
Tuh, lihat template-nya tuh. Dan template ini bisa banget ya, bisa banget diedit sesukanya teman-teman. Ya, tuh. Misalnya kayak gini. Nah, kalau yang ada gambar-gambar kayak gini ya, teman-teman yang ada gambar Queen itu artinya pro, jadi berbayar. Ya, teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa gunakan yang tanpa ada gambar-gambar gitu. Ya, gambar ada pro-nya. Tuh, temanya Indonesia ada, cerita Instagram bertema ilustrasi itu. Ya, misalnya kita klik yang ini deh. Ya, misalnya ini. Oke, sebentar. Nah, ini ya. Misalnya ini tuh. Jadi teman-teman bisa rubah ini ya. Tuh, bisa rubah, teman-teman bisa rubah gambarnya. Terserah mau di-replace, tinggal replace. Caranya gimana? Caranya ganti ya. Teman-teman tinggal klik gambarnya mana ya. Misalnya gambarnya saya mau ambil gambar ini misalnya. Saya mau ambil misalnya contoh gambar inilah ya. Nih. Nah, tuh. Saya ambil. Terus lagi. Tuh, teman-teman ya. Jadi, teman-teman bisa bisa mengganti gambar ini masing-masing. Tuh, tampilkan gambar kecil. Tuh, ya. Jadi, teman-teman sudah disiapkan. Sudah disiapkan template-templatenya. Jadi, mau apapun bisa. Misalnya teman-teman pengen buat YouTube thumbnail. Nah, ini kan agak masalah ya biasanya ya. Agak susah. Nah, bilang aja di sini YouTube thumbnail YouTube. Thumbnail YouTube. Nah, ini YouTube thumbnail. Tuh, YouTube thumbnail. Tuh, udah disiapkan teman-teman. Tulisannya gratis tuh, olahraga outdoor. Nah, ini tinggal diganti-ganti aja. Gitu ya, semudah itu. Jadi teman-teman bisa bisa melakukan semudah itu. Jadi nggak perlu ribet ya. Jadi ketika saya klik misalnya nih, teman-teman bikin konten YouTube ya, dia ukurannya sudah ukuran thumbnail, jadi nggak usah ribet-ribet lagi. Nah, kalau ada begini nih ya, nih kalau ada begini artinya berbayar. Tuh, ada kayak garis-garis gini, ya, ada Canva itu artinya berbayar, ya. Teman-teman harus yang ke pro, ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Mungkin itu Kak, mungkin kalau ada yang tanya, karena kalau yang Canva ini terus terang teman-teman agak panjang ya pembahasannya karena ada banyak feature ya, ada banyak feature yang harus dibahas. Waktunya nggak cukup kalau misalnya dibahas semua. Jadi nanti teman-teman kalau yang nanya waktunya nggak cukup. Monggo Kak Suci. Oke, terima kasih Kak Aki. Oke, ini ada yang nanya nih Kak, ada dari Lumonas Nadia. Bang Akia, preset untuk produk aksesoris wanita yang bagus, berapa sih pengaturan saturasi brightness-nya dan juga shadow dan lain-lain? Untuk aksesoris, Untuk aksesoris wanita yang bagus, berapa sih pengaturan saturasi brightness dan juga shadow dan lain-lainnya? boleh saya tahu atau mungkin open mic yang dimaksud aksesorisnya itu bentuknya seperti mutiara, kaca, itu berpengaruh tuh ya, mutiara, kaca atau aksesoris yang bentuknya kayak ruby, kayak gitu-gitu. Itu berpengaruh karena beda-beda nih, beda-beda brightness, beda-beda beda pengaturan. Bisa tahu nggak siapa ya tadi yang nanya? Boleh, sudah kita bantu untuk open mic ya. Oke. Oke, saya coba aja ya. Saya coba gini ya. Saya coba ya langsung ya. Oke, saya coba. Untuk aksesoris ya, saya coba cek aksesoris ya. Misalnya saya punya nggak foto aksesoris ya. Sebentar ya. Aksesoris itu biasanya dia menimbulkan cahaya. Nah, itu harus dari teknik foto dulu tuh. Harus clear dulu teknik motretnya tuh. Jadi untuk teknik motretnya itu ada tekniknya tuh untuk cahaya untuk apa namanya menampilkan cahaya. Nah biasanya kalau misalnya untuk aksesoris atau misalnya saya nggak punya foto aksesoris di sini ya. Nah misalnya gini, untuk aksesoris saran saya gunakan ini ya teman-teman, gunakan yang selektif ya. Saya harus tahu dulu nih fotonya seperti apa yang dimaksud tadi Mbak Nadia ya kalau nggak salah ya.
Nah, saya harus tahu dulu bentuk fotonya seperti apa. Dia bentuknya gambarnya itu agak redup atau agak terlalu terang, ya. Nah, teman-teman harus clear dulu di awal ketika motret terlalu terang, ya ingat ya, terlalu terang atau yang disebut bahasa fotografi itu overexposure, ya. Itu agak susah kalau untuk diturunkan lagi. Kalau untuk di reduce atau diturunkan lebih gelap gitu, itu agak susah. Saran saya kalau misalnya motret lebih mending agak under sedikit, agak gelap sedikit nggak apa-apa, itu bisa dinaikin dibanding teman-teman terlalu over, terlalu terang banget ya, apalagi kalau aksesoris ya. Saran saya untuk aksesoris coba pakai selektif ya, coba pakai selektif. Karena apa? Karena kalau selektif teman-teman bisa atur, bisa sangat atur. Misalnya saya mau tekan di sini ya, saya tadi bilang, teman-teman bisa atur tuh, ya, bisa atur dengan mudah pakai selektif tuh, ya. Terus lagi apa, diklik sini tangannya, kita klik dulu, kita klik lagi sini tuh, ya, bisa saya atur tuh warnanya ya, tuh. Jadi before after jelas, ya. Saran saya kalau untuk aksesoris lebih baik teman-teman menggunakan selektif ya, tool selektif. Karena apa? Karena sepotan-sepotan cahaya itu bisa diatur sedemikian rupa. Mungkin itu Kak Suci. Oke. Ada lagi yang mau tanya? Oke, nah ini dari Lumones Amin nih, Kak. Jadi kalau Canva itu, kalau dibuat YouTube gambarnya separuh nggak nih? Kalau dibuat YouTube, gambarnya separuh, maksudnya gimana ya? Mungkin kalau video ya, video atau mungkin gambar. Oh, maksudnya Kalau ngedit video ya? di-upload, iya. Oh, gini, kalau saran saya, ngedit video jangan di Canva. Kalau Canva itu hanya ngedit thumbnail atau ngedit short, ya, video short untuk TikTok itu nggak masalah di Canva. Tapi kalau misalnya untuk ngedit secara keseluruhan konten YouTube, itu saran saya jangan di Canva. Ya, mendingan di VN atau di KineMaster atau di CapCut bisa. Ya, jadi teman-teman, kalau untuk Canva, Canva itu sifatnya adalah hanya mengedit sementara, mengedit pendek, ya. Jadi hanya mengedit video-video pendek atau foto-foto pendek yang dijadikan video, ya. Makanya saya bilang kalau untuk Canva ini ada materinya panjang banget. Materinya jadi bisa ada, nanti ada foto yang bisa digerakin, ada video yang bisa dipotong-potong gitu ya. Cuma nggak terlalu disarankan, direkomendasikan untuk ngedit di Canva. Ya, mungkin itu Kak Suci. Oke, terima kasih Kak Ardian. Aplikasi VN, Oke, Kak, bahas aplikasi aplikasi VN VN katanya. ya. Ya nanti ya, next ya, insya Allah nanti kalau ada lain waktu, saya masih diamanahkan, masih dipercaya sama Lumo Shop, kita akan bahas soal videografi sama editing VN ya. Nanti insya Allah ya, satu waktu ya, kapan-kapan. Ada lagi Oke, Kak Suci? terima kasih Kak Diat nih untuk jawaban dari teman-teman semua. Mungkin kalau ada pertanyaan lagi, boleh langsung aja tanya ke Kak Diat, mungkin lewat kolom chat. Nah, mau ingetin lagi, teman-teman yang hadir pada malam hari ini mau dapetin kupon atau mini studio, jangan lupa ya untuk mengisi absennya. Linknya sudah ada di deskripsi. Jadi teman-teman boleh langsung klik aja linknya, lalu diisi nama, nomor telepon, dan juga link nomor shopnya. Oke, nah Kak, ini karena kita udah di ujung waktu, mungkin Ya. teman-teman juga yang mau nyaksiin lagi cara edit-edit videonya. Jadi kita ada di YouTube juga, jadi mungkin teman-teman boleh langsung praktek juga sambil nonton YouTube-nya Kak Adiat ya. Jadi Nah, boleh ya. langsung ke YouTube-nya Lumo Shop, teman-teman langsung cari aja nih yang ada fotonya Kak Adiat. Oke, Kak, terima kasih nih Sama-sama untuk Kak Suci. eh, materinya dan juga cara-cara edit fotonya, demonya keren banget. Ini juga baru nambah ilmu saya juga untuk edit foto dan juga cara penggunaan aplikasinya. Oke, nah teman-teman semua terima kasih yang sudah hadir juga. Terima kasih Kak Adiat yang sudah Terima kasih. mengisi dan juga sudah berbagi ilmunya nih. Sukses terus untuk Kak Hadiat dan teman-teman Terima yang kasih. hadir pada malam hari ini. Mungkin nanti kita undang Kak Hadiat lagi nih ke sesi Amin, selanjutnya, insya mungkin Allah. aplikasi VN ya Kak ya. Boleh, boleh. Sebenarnya sih kalau boleh request, saya pengen nuntasin materi saya fotografi yang pertama tuh, itu penting banget itu sebenarnya tuh.
Ada Oke. materi yang cahaya sama angle sama komposisi yang belum selesai. Oke, Boleh mungkin request. boleh, Tapi boleh, yang boleh. monggo lah itu terserah dari panitia lah. Oke, banyak ditunggu nih Kak Hadiat nih sama teman-teman yang hadir. Siap, siap. Oke, terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Hadiat untuk Kak Hadiat untuk waktunya. Sampai bertemu lagi nih di tanya selanjutnya. Terima kasih Kak Hadiat sukses Terima terus dan kasih. teman-teman yang lain. Selamat Ya, terima kasih malam. Kak Cici.